Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini sebelum kita UAS ya untuk mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi atau analisis sekuritas dan portofolio sama aja ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan materi terakhir sebelum UAS dan UAS nanti berupa project based learning yang bisa teman-teman mahasiswa kerjakan di rumah gitu ya. Tapi ada satu materi yang belum disampaikan, yaitu adalah menentukan portofolio saham dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Minggu kemarin kan kita membahas baru sampai dengan menghitung beta saham ya menggunakan CAPM. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana return portofolio, kemudian juga pembobotan di dalam investasi sahamnya, serta beta portofolionya. Jadi kita akan membahas portofolio saham dengan menggunakan metode CAPM, lanjutan dari materi minggu kemarin, gitu ya. Dan saya tegaskan lagi, untuk UAS-nya adalah Project Based Learning yang nanti saya akan kirimkan di LMS atau di Learning Management System. Gitu ya. Oke, kita masuk aja ke materi selanjutnya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini eh, kita ada materi yaitu terkait dengan teori portofolio, yaitu dengan metode Capital Asset Pricing Model, gitu ya. Metodenya masih tetap sama, gitu ya, menggunakan CAPM, kan tetapi kita menghitung bagaimana portofolio saham dibentuk dengan menggunakan metode CAPM, gitu ya. Nah, kita lanjut aja ke contoh soal di sini. Kebetulan saya juga sudah membuat soal, gitu ya, atau latihan soal. Nah, ini adalah Excel yang sebetulnya adalah materi perkuliahan yang sudah teman-teman mahasiswa kerjakan di minggu-minggu sebelumnya. Di sini, di dalam menentukan portofolio dengan menggunakan capital asset pricing model, kita membutuhkan yang pertama adalah data saham, kemudian juga data indeks harga saham gabungan, kemudian juga data dari apa namanya, instrumen investasi yang bebas risiko. Di sini saya menggunakan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia sebagai risiko instrumen investasi yang bebas risiko gitu ya. Nah, di sini ada data saham ada data IHSG atau indeks harga saham gabungan yang sudah saya berikan ke teman-teman mahasiswa di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ada data saham yang dipilih. Kebetulan saya memilih saham BBCA di sini. Kemudian juga di sini ada saham INDF atau Indofood. Kemudian ada saham PANI. PANI di sini adalah saham dari PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 gitu ya. Jadi di dalam menentukan portofolio menggunakan CAPM ini, saya menggunakan tiga saham di dalam pembentukan portofolio tersebut. Yang pertama ada saham BBCA, Indofood, dan Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI. Kemudian untuk data instrumen investasi yang bebas risikonya ini, saya menggunakan data sertifikat Bank Indonesia. Itu ya yang sudah saya berikan juga datanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sini ada 5 data. Yang pertama IHSG, kemudian saham BBCA, kemudian saham Indofood, saham Pantai Indah Kapuk 2, dan data dari instrumen bebas risiko yaitu sertifikat Bank Indonesia. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan portofolio dengan menggunakan tiga saham ini, yang pertama adalah, nah, kita analisis atau kita hitung gitu ya, expected return di masing-masing data yang sudah
kita bahas tadi. Yang pertama di sini ada return dari BBCA, ada return atau expected return dari Indofood, ada expected return dari PANI atau Pantai Indah Kapuk 2, ada expected return dari indeks harga saham gabungan, dan terakhir ada expected return dari sertifikat Bank Indonesia. Nah, caranya juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu kalau kita ingin menghitung expected return di saham BBCA misalnya adalah di sini kita tinggal tulis atau ketik sama dengan, kemudian kita ke data return Bank BCA di sini. Caranya yaitu return sekarang gitu ya, dikurangi return kemarin di sini. Oh iya, jangan lupa dalam kurungnya dulu gitu. Kemudian dibagi dengan return yang kemarin lagi. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Kebetulan hasilnya sudah saya hitung ya. Jadi kalian nanti tinggal tarik ke bawah aja gitu ya. Karena hasilnya sudah dihitung gitu ya. Tinggal tarik ke bawah, nanti hasilnya mengikuti dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan di sini paling akhir adalah tanggal 30 April 2025. Berarti ada 2 tahun datanya ya. Nah, jadi kalian tinggal apa namanya drag saja ke bawah. Nah, begitu pula dengan menghitung expected return dari Indofood, PANI, kemudian juga IHSG dan SBI, caranya sama seperti menentukan expected return Bank BCA atau BBCA. Gitu ya. Nah, setelah kita menentukan expected return di masing-masing instrumen investasi tadi yang dibutuhkan untuk mengetahui portofolio dengan menggunakan metode CAPM, langkah selanjutnya kita adalah menentukan return rata-rata saham expected return instrumen-instrumen investasi tadi, dimulai dari BBCA, Indofood, PANI, HSG sampai dengan SBI di sini. Nah, caranya adalah kita tinggal klik sama dengan di sini average, kemudian kita contohnya yang BBCA ya, sama dengan kita klik average gitu ya. Nah, kemudian dalam kurung, kemudian kita drag dari atas sampai bawah. Nah, di sini. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Oh, sebentar. Oh, 2 kali ya ininya ya. Hmm. Nah, gitu. Kita ulangi lagi sama dengan average, gitu ya. Kemudian kita tinggal drag dari atas sampai dengan bawah. Di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kalau nggak muncul di sini berarti ada yang salah di dalam pemformatan angkanya. Nah, kita ke format di sini. Kemudian kita di sini klik angka. Kemudian kita klik jumlah desimalnya di belakang angka. Di sini saya inginnya adalah 3 gitu ya. Atau nah, kalau 3 kita klik OK, maka muncul di sini. Untuk yang tadi yang sudah kita bahas untuk mengetahui rata-rata dari expected return BBCA gitu. Nah, untuk lebih mempermudah di dalam proses perhitungan nanti, yang tadinya dalam bentuk desimal, gitu ya, kita bentuk ke dalam bentuk persentase, gitu ya. Langkahnya gampang, gitu ya. Tinggal yang tadi kita kalikan saja dengan 100%. Jadi sama dengan hasil rata-rata expected return BBCA tadi di sini dikalikan dengan 100%. Ini. Tinggal enter. Nah, hasilnya ini minus 0,44%. Kalau tadi di dalam desimalnya nilainya adalah minus 0,004% gitu ya. Begitu pula kita cari expected return rata-rata dari INDF, PANI, IHSG sampai dengan SBI gitu ya. Dan kita setelah itu ubah ke dalam bentuk eh, presentase yang tadinya desimal gitu ya untuk mempermudah proses perhitungan tadi. Nah, kemudian di sini setelah kita menentukan expected return rata-rata dari masing-masing instrumen investasi yang tadi sudah kita hitung,
Langkah selanjutnya adalah kita menghitung beta saham dari instrumen investasi yang kita pilih. Tadi kan yang kita pilih atau yang saya pilih ada tiga ya, ada BBCA, INDF, sama dengan PANI. Nah, untuk menghitung beta saham di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kan kita sudah bahas yaitu dengan menggunakan software SPSS gitu ya untuk mempermudah proses perhitungannya. Nah, jadi caranya yaitu untuk menghitung dengan SPSS di sini kita tinggal drag saja gitu ya, return BBCA, expected return NDF sampai dengan PANI sampai dengan ke bawah ke sini. Kemudian kita copy di sini. Nah, karena di sini bentuknya adalah koma bukan titik gitu ya, dan SPSS tuh nggak bisa membaca koma gitu ya. Kita ubah dulu yang tadinya koma ini menjadi titik gitu ya. Kita ke Excel dulu, permudah. Sorry, ke Word dulu untuk mempermudah. Kita tempel di sini dengan teks tidak berformat. Nah, kemudian kita ganti di sini yang tadinya koma di sini ya. Nah, kita ubah menjadi titik gitu ya. Yang tadinya koma kita ubah jadi titik dan ganti semua di sini. Oke. Nah, setelah itu kita copy lagi ya. Baru kita buka SPSS-nya di sini. Nah, di dalam SPSS ini sendiri juga ada dua sheet. Yang pertama adalah variable view dan yang kedua ada data view. Nah, kita kopikan hasil dari Excel tadi di data view di pojok kiri paling atas atau di baris ke satu, kolom ke satu di sini. Kita tinggal Ctrl V saja di sini. Nah, gitu. Nah, setelah ini, setelah kita kopikan, di sini kita ke sheet variable view di sini. Nah, kita ke sheet variable view. Oh iya, saya lupa satu lagi teman-teman. Ternyata ada sheet yang belum saya copy, yaitu IHSG-nya. Jadi di sini kita ke IHSG dulu, belum kita kopikan ya yang di Excel di sini. Nah, ini dia IHSG-nya. Jadi sekalian. Nah, kita copy di sini. Kemudian jangan lupa juga kita ubah apa namanya bentuk dari eh, komanya. Karena nggak bisa membaca koma ya di SPSS, kita ubah menjadi titik di sini. Gitu ya. Kita tempelkan, jangan lupa tempelnya yang tidak berformat. Nah, kemudian kita ubah yang koma ini, gitu ya. Kita ubah yang koma ini menjadi dengan titik. Ganti semua. Nah, oke. Kemudian kita kopikan lagi ke SPSS tadi. Gitu ya, di data view. Di sini, di samping dengan data apa namanya ketiga saham yang sudah kita kopikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ke variable view di sini, kita ubah name-nya tadi. Yang pertama kan yang kita pilih adalah return dari BBCA di sini. Kemudian yang kedua adalah return dari INDF atau Indofood. Oke. Kemudian yang ketiga adalah return dari PANI ya. Di sini return dari PANI. Kemudian yang terakhir adalah expected return dari IHSG. Nah, kemudian desimalnya kita gunakan 4 angka di belakang desimal, misalnya di sini. Kita ubah desimalnya. Jangan lupa di sini untuk type-nya numerik semua. Kemudian di labelnya di sini BBCA kita labelkan dengan return, expected return atau ER aja ya di sini ya. Expected return Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Nah, kemudian yang ini adalah expected return dari Indofood.
gitu. Kemudian yang ini adalah expected return dari PIK 2 gitu ya, atau Pantai Indah Kapuk 2 gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah expected return dari indeks harga saham gabungan gitu ya. Nah, ini adalah kolom-kolom yang harus diisi di dalam variable view di dalam SPSS gitu ya. Setelah itu, untuk menentukan beta sahamnya, langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze di sini. Kemudian setelah kita klik Analyze, kita ke Regression, kemudian Linear. Nah, di sini kita harus mencari beta sahamnya satu persatu di antara ketiga saham yang sudah kita pilih. Tadi ada BBCA, Indofood, dan Bani. Kita cari dulu beta saham Bank BBCA, kita masukkan ke kolom dependent, di sini expected return-nya. Kemudian indeks harga saham gabungannya kita masukkan ke kolom independent. Kita langsung klik OK. Nah, muncul di sini output-nya. Nah, yang kita gunakan adalah koefisien di sini. Makanya ini yang nanti akan kita kopikan ke apa namanya Excel. Nah, di sini kita tinggal copy, kemudian pindahkan ke Excel tadi yang sudah kita hitung expected return-nya. Nah, pindahkan ke sini. Kebetulan saya sudah memindahkan yang BBCA. Nah, di sini kita lihat gitu ya. Beta saham Bank BCA di sini ada 0,998. Nah, kita klikkan di sini 0,998. Nah, kalau untuk yang INDF, PANI ini berapa? Nah, kita hitung juga menggunakan SPSS tadi. Gitu ya. Nah, SPSS-nya di sini. Nah, kita sama klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian Linear, kemudian kita reset dulu. Nah, kita ganti yang tadi Bank Sentral Asia kan udah ya. Sekarang kita yang Indofood, masukkan ke dependent, indeks harga saham gabungannya masuk ke independent, kita klik OK. Nah, muncul lagi di sini yang paling bawah tabel koefisien untuk Indofood. Nah, kemudian nanti kita pindahkan lagi ke Excel yang sudah kita buat tadi. Di sini untuk beta saham Indofood adalah 0,984 gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi yang Pantai Indah Kapuk 2 atau yang PANI, langkahnya juga sama. Kita klik regression, kemudian linear, kita reset terlebih dahulu, masukkan Pantai Indah Kapuk ini ke kolom dependent, indeks harga saham gabungannya ke independent, kita klik OK lagi. Nah, di sini untuk di tabel koefisien Pantai Indah Kapuk 2, beta sahamnya adalah 1,034. Nah, ini kita kopikan ke Excel tadi. Nah, di sini tabel dari koefisien yang dari SPSS tadi gitu ya. Untuk menentukan berapa masing-masing beta saham dari Indofood, BBCA dengan yang PANI. Nah, di sini kita sudah menemukan beta saham dari BBCA, Indofood, dan PANI. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan gitu ya portofolio yang akan kita gunakan dengan menggunakan model CAPM. Gitu ya. Nah, kita lihat yang di sini. Kalau yang ini kan minggu kemarin sudah kita bahas ya, menentukan apa namanya beta saham di masing-masing saham gitu ya. Nah, sekarang CAPM portofolionya. Oke. Nah, misalnya di sini saya perbesar, saya menganalogikan kalau kalian itu adalah seorang investor pemula gitu ya, yang memiliki dana misalnya 10 juta di sini dan ingin menginvestasikan dananya pada tiga saham yang sudah dipilih tadi. Kebetulan kan saya milihnya BBCA, INDF, dan PANI. Nah, dari 10 juta ini, kalian ingin menginvestasikan misalnya 20% di BBCA, 30% di INDF, dan 50% di PANI.
Nah, untuk proporsi investasinya ini subjektif kalian ya. Bisa aja kalian BBCA-nya 80%, INDF-nya 10%, PANI-nya 10%. Nah, ini tergantung kalian gitu ya untuk proporsi investasinya. Subjektif kalian ingin bagaimana proporsinya. Apakah ingin 30-30-30 semua gitu ya supaya rasa merata atau seperti apa. Nah, ini subjektif. Nah, di sini saya menganalogikan BBCA-nya 20%, INDF 30%, dan PANI 50%. Nah, di sini kita hitung return ekspektasi masing-masing saham tadi yang sudah kita hitung di sini kan, di return yang ini nih. Caranya yang tadi sudah kita bahas sama sama gitu ya. Kalau untuk BBCA di sini 0, minus 0,44%, INDF minus 3, 0,3%, dan PANI positif atau 0,066%. Jadi yang negatif itu untuk expected return-nya yaitu INDF dengan BBCA. Kalau untuk yang PANI di sini adalah positif. Nah, kenapa di sini jadi 0,07? Karena di sini saya menentukan presentasenya di format angkanya, desimalnya hanya 2. Kalau saya klik 3 di sini, maka akan berubah jadi 0,066. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan yang di sini gitu ya, expected return, kalian cek dulu gitu ya, berapa desimal, angka desimal yang ada di belakang angkanya gitu ya, supaya tidak salah tafsir gitu ya. Nah, kemudian beta sahamnya juga sudah kita hitung tadi menggunakan SPSS gitu ya. BBCA 0,998, INDF 0,984, dan PANI 1,034. Nah, di sini, misalnya ada pertanyaan, berapa besar dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham gitu ya? Karena tadi kalian diasumsikan punya uang atau dana sebesar 10 juta. Kemudian hitung return ekspektasi portofolionya. Kalau tadi kan ini kan return ekspektasi aktiva tunggal ya, atau masing-masing saham gitu ya. Kita nggak tahu berapa expected return portofolionya. Kemudian yang ketiga, hitung beta portofolionya. Kemudian yang keempat, interpretasikan perhitungan tersebut dalam konteks risiko dan potensi imbal hasil relatif terhadap pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, jika return pasar adalah minus 0,436% dan suku bunga bebas risiko adalah 0, negatif 0,05%, maka gunakan CAPM untuk menentukan apakah portofolio ini mengungguli pasar atau tidak. Jadi, kita akan menghitung apakah portofolio yang kita buat ini mengungguli pasar atau tidak, atau lebih tinggi dari pasar atau tidak gitu ya. Jangan-jangan portofolio yang kita buat ini justru lebih rendah dari pasar gitu ya. Jangan sampai nanti kita buat portofolio itu return-nya lebih rendah daripada pasar. Eh, untuk returnnya, apa namanya, yang bagusnya adalah eh, return portofolionya itu lebih besar dibandingkan dengan return pasar. Nah, return pasarnya yang tadi sudah kita bahas di awal, kita menggunakan IHSG dan sertifikat Bank Indonesia. Nah, di sini IHSG-nya adalah return-nya minus 0,436% dan SBI-nya adalah 0, negatif 0,05% yang sudah kita hitung di sini tadi kan. Nah, yang ini. Nah, di kolom Excel ini gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menjawab pertanyaan nomor satu, besar dana yang diinvestasikan dari masing-masing portofolio masing-masing saham tadi. BBCA kan 20%, INDF 30%, dan PANI 50%. Nah, kita kemudian juga kalian kan punya dananya kan 10 juta gitu ya. Kalian tinggal kalikan saja gitu ya 10 juta tadi dengan proporsi yang di sini gitu ya. Misalnya contoh di sini sama dengan ya di sini proporsinya 20% dikali dengan 10 juta gitu ya di sini. Enter 2 juta gitu ya. Tinggal kalian drag lagi aja ke bawah gitu ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini hasilnya akan sama. Kita 3 juta, 5 juta. Gitu ya. Kemudian untuk menentukan eh, return ekspektasi portofolionya gimana? Rumusnya yang kemarin sudah kita bahas juga ya.
Untuk menentukan expected return portfolio, yaitu W di sini adalah weight, bobot pertama dikali return expected pertama, ditambah bobot kedua dikali return expected kedua, dan ditambah bobot ketiga dikali return expected ketiga. Return expectednya yang mana? Yang ini, ya, yang sudah kita hitung tadi menggunakan Excel. Nah, caranya adalah tadi ya, bobot pertama sama dengan C7. Di sini C7 tuh di sini adalah yang pertama ya di sini. Bobotnya kita ini aja ya caranya. Di sini sama dengan, oke, sama dengan dalam kurung proporsi bobot pertama dikali dengan dengan return ekspektasi saham pertama tutup kurung ditambah gitu ya, bobot proporsi saham yang kedua dikali dengan return ekspektasi saham yang kedua tutup kurung ditambah selanjutnya adalah eh, proporsi saham yang kedua, buka kurung dulu ya teman-teman. Proporsi saham yang kedua dikali dengan return ekspektasi saham yang ketiga. Nah, kemudian kita enter di sini. Nah, ini hasilnya. Min 0, min 1,45%. Nah, itu untuk return ekspektasi portofolio. Untuk menjawab pertanyaan nomor kedua, nah, untuk menjawab pertanyaan nomor ketiga, di sini kita harus menentukan beta portofolionya. Caranya adalah bobot eh, saham pertama dikali beta saham yang pertama ditambah bobot saham kedua dikali beta saham yang kedua ditambah bobot saham ketiga dikali beta saham yang ketiga. Beta sahamnya yang mana? Yang ini yang sudah kita hitung menggunakan SPSS tadi. Oke, nah ini beta sahamnya. Nah, caranya sama dengan menentukan return ekspektasi portofolio tadi. Yang berbeda, yang tadi menggalikan bobot proporsi dengan expected return. Kalau beta portofolio, kita mengalihkan bobot proporsi dengan beta portofolio. Caranya sama seperti yang tadi sudah kita bahas terkait penentuan return ekspektasi portofolio. Nah, hasilnya di sini adalah 1,0118. Kemudian interpretasinya yaitu return ekspektasi portofolio minus 0,145, minus 0,145% di sini kan, menunjukkan bahwa rata-rata portofolio ini diperkirakan mengalami penurunan nilai karena hasilnya adalah negatif. Nah, beta portofolio di sini menunjukkan angka 1,0118. Portofolio memiliki rasio pasar sedikit di atas rata-rata sehingga cenderung bergerak searah dengan pasar tetapi sedikit lebih volatil atau lebih naik turun gitu ya. Nah, karena di sini kalau kita lihat apa namanya return dari pasarnya sendiri adalah min 0,436% gitu ya. Kemudian hasilnya di sini 1,0118%. Maka pasar sedang turun atau bearish. Kan ada pasar itu ada sedang bullish, bullish itu sedang naik gitu. Kalau bearish sedang turun. Karena tadi hasilnya negatif, maka hasilnya adalah bearish atau sedang turun. Kalau hasilnya positif, maka sedang bullish atau sedang naik. Nah, dan portofolio juga menunjukkan return negatif. Karena betanya lebih dari satu, maka portofolio tidak terlalu defensif, jadi kurang cocok jika pasar sedang lesu. Jadi kalau kita ingin menambah portofolio kita di ketiga saham yang sudah kita pilih, ketika saham sedang bearish atau sedang lesu gitu atau sedang turun, maka kurang cocok, lebih baik di hold dulu gitu ya. Nah, kesimpulannya, meskipun portofolio masih negatif, kerugiannya lebih kecil menurut risiko pasar. Dengan demikian, portofolio mengungguli pasar secara risiko meski secara nominal tetap rugi karena hasilnya yang negatif tadi. Nah, ini akan berbeda hasilnya dengan apa namanya saham yang dipilih oleh teman-teman mahasiswa untuk menentukan portofolionya menggunakan CAPM, gitu ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk materi terakhir dari mata kuliah sorry, teori investasi dan portofolio atau analisis sekuritas lah ya. Eh, Sebelum nanti kalian mengerjakan UAS berupa project based learning gitu ya.
Untuk pengumpulannya nanti saya berikan pengumuman di LMS gitu ya. Kemudian juga jangan sampai telat mengumpulkan deadline pengerjaan project based learningnya karena ada batas maksimal penginputan nilai UAS gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman materi terakhir kita. Selamat mengerjakan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.